Allah Subhanahu wa ta'ala yanfa'una bi'ulumihim wa bi barakati asrarihim wa yu'li darajatihim fil jannah thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khawalina wa khawalatina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat thumma ila arwahi المؤسسين هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى خطرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjah, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami'ah Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah kembali masyarakat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama nikmat besar yaitu nikmatul iman wal Islam, sehingga dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitul min buyutillah, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan oleh Allah kepada kita, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Shafwatul Tafasir. Melanjutkan bacaan kita, yaitu masih pada halaman 120, ya. Halaman 120 masih membahas tentang al-fawaid. Namun pada malam hari ini yaitu al-fawaid as-salisah, fawaid yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisatu, ittafaqal ulama'ul bayan ala anna hadhihi al-ayah wa lakum fil qisasi hayatun balighatun a'la darajati al
ونقل عن العرب في هذا المعنى قولهم القتل أنفى للقتل، ولكن لورود الحكمة في القرآن فضل من ناحية حسن البيان. وإذا شئت أن تزداد خبرة بفضل بلاغة القرآن وسموا مرتبته على مرتبة ما نطق به بلغاء البشر، فانظر إلى العبارتين فإنك تجد من نفحات الإعجاز ما ينبهك لأن تشهد الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق. أما الحكمة القرآنية فقد جعلت سبب الحياة القصاص، وهو القتل عقوبة على وجه التماثل، والمثل العربي جعل سبب الحياة القتل، ومن القتل ما يكون ظلما فيكون سببا للفناء وتصحيح العبارة أن يقال القتل قصاصا أنفى للقتل ظلما. والآية جاءت خالية من التكرار اللفظي، والمثل قرر فيه لفظ القتل، ومسه بهذا التكرار من الثقل ما سلمت منه الآية، ومن الفروق الدقيقة بينهما أن الآية جعلت القصاص سببا للحياة، والمثل جعل القتل سببا لنفي القتل، وهو لا يستلزم الحياة إلى آخره. وقد عدا العلماء 20 وجها من وجوه التفريق بين الآية القرآنية واللفظة العربية، وقد ذكرها السيوطي في الإتقان، فارجع إليه تجد فيه شفاء الغليل، والله أعلم. Nah, dalam pembahasan al-fawaid yang ketiga di sini, ya, muallif ataupun pengarang kitab menjelaskan betapa ya tingginya ya retorika ataupun gaya bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, terutama dalam ayat yang kita baca, ya, wabil khusus yaitu ayat walakum fil qisasi hayatun, ya. Di sini para ahli ilmu bayan mengatakan ittafaqa ulama'ul bayan ala anna hadhihi al-ayah, ya. Jadi para ulama ilmu bayan mereka sepakat bahwasanya anna hadhihi al-ayah, ayat yang kita baca dalam surah Al-Baqarah ini, ya, yaitu berbunyi walakum fil qisasi hayatun, ya. Nah, bentuk susunan kata ataupun kalimat yang ada, ya, di dalam kata atau kalimat walakum fil qisasi hayatun, kata ulama bayan mengatakan balighatun a'la darajat al-balaghah, ya, merupakan apa? Ya, susunan kata atau kalimat yang memiliki ya kedudukan atau tingkat ya keindahan dari segi bahasanya yang sangat tinggi. Ya, jadi ketika akan kita bandingkan ya atau kita bayangkan tidak ada ya susunan kata atau kalimat yang ada dalam Al-Qur'an ini ya bisa ditandingi dengan apa? Dengan susunan kata ataupun bahasa yang ada ya dari berbagai macam kitab ataupun buku-buku yang ada. Ya, sehingga memang Al-Qur'an ini dari segi susunannya saja sangat luar biasa. Ya, sebagai contoh lah, ya jangan jauh-jauh kita lihat dalam surah Al-Ikhlas. Ya, di awal akhirannya huruf dal, sampai akhir itu huruf dal semua tuh. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Nah, akhirnya semua dal semua. Ya, itu. Nah, dalam surah apa namanya itu, surah ya Maryam juga. Ya, kita lihat itu. Ya, akhirnya menggunakan fathatain semua. Ya. Nah, itulah salah satu bukti dari apa? Keindahan susunan kata yang ada di dalam bahasa Arab, ya, terutama dalam Al-Qur'an itu memang memiliki susunan kata dalam istilah tingkat yang paling tinggi. Kayak dikatakan a'la darajat al-balaghah, ya, tingkatan yang paling tinggi dari segi ilmu balaghahnya. Ya, nah, kalau udah orang ahli balaghah yang menilai atau mengatakan, ya nggak bisa kita raguin lagi dah. Kenapa? Karena mereka memang pakar dalam masalah ilmu balaghah. Ya, ketika mereka membedah ya Al-Qur'an, ya bukan dibedah kayak orang, bukan, ya, tapi ditadabburi tentang Al-Qur'an dari segi bahasanya itu, ya, memang tidak akan ada kitab manapun yang mampu menandingi ya keindahan bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut, ya. Sehingga makanya kan ya orang-orang kafir Quraisy itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya membacakan beberapa ayat di hadapan mereka, ya, mereka mengatakan Rasulullah ini, Muhammad ini, kata mereka itu seorang penyair katanya, ya, seorang apa ya, seorang pujangga, ya. Kenapa? Karena apa yang dikeluarkan ya dari mulut Rasulullah itu, ya, meskipun mereka orang Arab belum pernah mendengar keindahan bahasa, susunan bahasa seperti yang mereka dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Qur'an. Ya, tuh. Jadi, ya, karena memang kalahnya orang-orang kafir di situ dalam berbagai hal, ya, apapun mereka lakonin kan gitu, ya, sampai dibilang Rasulullah adalah seorang penyair, ya, wala biqaulin syair, kata Allah kan gitu. Bukanlah dia itu seorang penyair, tapi itu memang apa? Ya, keindahan, ya, kelebihan yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, sehingga nggak bisa ditandingi oleh yang lainnya, ya. Makanya kan Allah dalam berbagai ayat itu ya menantang kepada orang-orang, para penyair, para pujangga itu, ya, yang mereka bilang ahli dalam ilmu bahasa, ya, dalam ilmu keindahan bahasa, ya. Allah katakan kullu ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'd, ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an kullu ijtama'atil insu wal jinn, ya, seandainya manusia sama jin mereka kompak, ya, mereka bersatu, ya, untuk mendatangkan ya satu surah saja yang persis dengan Al-Qur'an, apa kata Allah? Ya, nggak bakal mampu, ya, nggak bakal bisa. Sekalipun Allah katakan walau kana ba'dhum li ba'din dhahira, sekalipun mereka tuh manusia sama jin mereka kompak bersatu untuk menandingi ya Al-Qur'anul Karim, ya, nggak satu surah dah kata Allah, satu ayat saja, ya, yang persis dengan Al-Qur'an nggak bakal bisa, ya. Nah, itulah ya keindahan ataupun kelebihan yang dimiliki oleh Al-Qur'an yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab lain, ya, hanyalah Al-Qur'anul Karim, ya. Nah, di sini kita lihat ya bahwasanya ungkapan ataupun penggunaan kalimat dalam ayat surah Al-Baqarah yang kita baca kemarin, ya, contoh di sini oleh pengarang kitab Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni, yang diambil contoh adalah kalimat walakum fil qisasi hayatun, ya, kata beliau, ya, itu adalah susunan ya bahasa yang paling tinggi, ya, dari segi ilmu balaghahnya. Ya, ibarat kata nggak akan ada lah yang bisa nandingin tuh, ya, itu yang bisa diterima, ya, bisa dipahami oleh berbagai macam kalangan, ya, gitu. Baik. Wa nukila 'anil 'arab fi hadzal ma'na
dan dinukil dari ya ucapan orang-orang Arab mengenai ya maksud dari apa? Maksud dari ya keindahan ataupun ketinggian segi bahasa yang ada dalam Al-Qur'an, ya, qauluh, ya, ucapan mereka itu, apa kata mereka orang-orang Arab? Al-qatlu anfa lil qatli, ya kan? Al-qatlu anfa lil qatli, ya, lihat nih, nanti kita akan bisa bedain antara ya qaulul khaliq, ucapan Allah, dengan ucapan manusia. Bedanya nanti di mana? Ya. Nah, di ayat tadi Allah katakan walakum fil qisasi, ya. Kalau kita artiin susunan sebenarnya adalah apa? Walakum hayatun fil qisas. Ya kan? Walakum hayatun fil qisas. Ya. Dan bagi kalian akan ada kehidupan dengan sebab adanya kisos, ya kan? Artinya kalau enggak diberlakukan hukum kisos, nanti orang bakal sembarangan dan bunuh-bunuh orang aja, ya. Kenapa? Karena enggak ada ya balasan yang setimpal, ya. Enggak ada balasan yang apa ya? Yang sama dengan apa yang mereka lakukan. Ya, makanya dikatakan itu ya walakum fil qisasi hayatun. Tapi yang sebenarnya susunannya adalah walakum hayatun fil qisas. Ya, itu kalau kita ingin ya menggali rahasia susunan kata dalam bahasa Al-Qur'an yang ada ini, ya. Nah, kata orang-orang Arab tidak demikian. Ya, ini orang Arab, Pak, bukan orang ajami kayak kita, bukan. Ya. Kata orang Arab itu al-qatlu anfa lil qatli. Ya, seharusnya ya yang namanya pembunuhan itu ya harus ditiadakan atau dihilangkan dengan dibunuh juga. Coba Pak. Ya. Di sini kita lihat seringkali ada pengulangan kata. Ya, pengulangan kalimat. Kalau kalimat atau susunan kata itu datangnya dari siapa? Dari manusia, ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ya ketika ya mengucapkan satu firman-Nya, tidak ada kita, Allah itu selalu mengulang beberapa kata dalam satu konteks, ya. Ya maaf Pak, kalau kita kan suka dengar seorang penceramah, ya, ada seorang penceramah ketika dia berceramah, coba diperhatiin, ada satu kalimat yang seringkali diulang-ulang, ya, diulang-ulang. Padahal pembahasannya itu juga, ya. Nah, itulah kekurangan manusia, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian, ya. Pembahasan yang Allah berikan, ya, secara gamblang kepada kita selaku manusia, tidak ada pengulangan yang dikatakan akan terjadinya pemborosan kata, ya, atau pemborosan kalimat, ya. Sini lihat. Walakin liwurudil hikmah fil Qur'an, ya, akan tetapi dengan sebab adanya hikmah yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, faddala min nahiyati husnil bayan, ya, ada kelebihan yang dimiliki Al-Qur'an dari segi mana? Dari segi keindahan bahasanya, ya, dari segi keindahan bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an itu sendiri, ya, yang memang tidak dimiliki oleh apa? Oleh kitab-kitab lain selain Al-Qur'anul Karim, ya Pak, ya. Jadi kalau kita memang Pak dengarkan Al-Qur'an dilantunkan, ya, yang seharusnya seorang mukmin itu kan ketika ayat Quran dibacakan akan apa yang terjadi? Ya, hatinya apa? Bergetar, ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan, ya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, apabila ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan, Allah katakan apa? Zadatuhum imanan, seharusnya iman mereka bertambah.
Ya, kenapa? Karena ya isi yang ada di dalam Al-Qur'an itu tidak ada sedikit pun satu kata pun, satu huruf pun yang tidak memiliki makna. Ya, yang tidak memiliki maksud, yang tidak memiliki fadilah atau keutamaan. Ya, pasti ada. Ya, satu huruf saja yang dibaca itu Allah akan balas berapa? 10. Ya, tuh. Tapi bacaan-bacaan yang lain, huruf yang kita baca, mau beribu-ribu huruf itu yang kita baca, ya, ada yang dapat pahala, ada yang kagak. Ya, hadis juga begitu. Ya, hadis kita baca pahalanya nggak sampai 10 seperti kita baca Al-Quran, tidak. Ya, satu huruf kita baca dalam kitab hadis itu satu pahala Allah akan berikan. Ya, tapi dalam Al-Quran, ya, yang kita baca satu huruf itu justru apa? Allah akan membalas satu menjadi 10. Ya, wala aqulu alif lam mim harfun. Ya, aku tidak mengatakan ya alif lam mim atau yang kita kenal dengan ayat muqatta'ah, ya, itu hurufnya satu atau satu huruf. Ya, akan tetapi Allah katakan al alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya, berapa ganjaran yang kita dapetin kalau kita bisa sampai mengkhatamkan Al-Quran yang terdiri dari 6.000 sekian ayat, ya, 114 surah dan 30 juz. Ya, tuh, berapa hurufnya, berapa ganjaran pahala akan kita dapati. Itu tidak apa tuh, tidak ternilai, tidak terhitung. Ya, ganjaran yang akan kita dapati itu. Ya, gitu. Nah, di sini kata pengarang kitab, ya, Syekh Ali As-Sabuni, ya, dengan sebab adanya hikmah yang ada dalam Al-Quran, disitulah makanya ya terjadi ya adanya keindahan dalam segi bahasanya. Ya, bahkan dikatakan wa idza syi'ta an tazdada khibrah bi fadlil balaghatil Quran. Ya, atau bisa jadi ya akan kamu menambahkan ya satu pelajaran ataupun satu keutamaan ya bi fadlil balaghatil Quran dengan keindahan bahasa yang ada dalam Al-Quran. Boleh kan? Boleh. Ya, justru semakin kita memuliakan Al-Quran, semakin kita ya mengatakan Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna, maka akan semakin apa? Di sini dikatakan wasammu martabatihi ala martabati ma nataqa bihi ulamaul bashar. Ya, akan terjadi yang namanya ya nama tersebut apa? Martabatihi, satu kedudukan di atas satu kedudukan, ya, atau di atas tingkat yang ada di atas tingkat lagi. Ya, seperti Allah katakan wa fawqa kulli ilmin alim. Ya, wa fawqa kulli ilmin alim. Setiap orang yang alim pasti ada yang apa lagi? Yang lebih alim lagi. Ya. Nah, Al-Quran pun demikian. Ketika kita menjadikan Al-Quran itu adalah kitab yang memiliki kelebihan yang luar biasa, maka akan semakin tinggi Allah menumbuhkan Al-Quran tersebut. Ya, kenapa? Karena ini adalah kalamullah. Ya, Allah sudah katakan nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang akan apanya? Menjaga Al-Quran itu. Ya, jadi justru kalau orang nih kalau semakin dipuji biasanya bakal semakin apa? Orang dipuji semakin apa nih? Kita muji orang nih, ya. Kalau tuh orang dipuji biasanya semakin apa? Makin bangga diri kan? Ya kan? Semakin ujub dia. Ya, itu semakin ujub. Nah, ini nggak boleh kalau buat manusia. Ya. Tapi kalau buat Al-Quran, semakin tinggi kita mengagungkan Al-Quran, maka semakin akan tinggi pula kedudukan Al-Quran tersebut di mata Allah. Ya, jadi bukan sesuatu yang mengada-ada atau diada-adain, bukan. Ya, tapi memang ya siapa yang memuliakan Al-Quran,
orang itu akan dimuliakan juga oleh Al-Quran. Kan gitu ya. Siapa yang menjadikan Al-Quran imam dia ya, atau menjadikan Al-Quran ada di depan dia, maka Al-Quran yang akan mendorong dia ke dalam surga, ya kan? Siapa yang menjadikan Al-Quran ada di belakang dia atau tidak memakai hukum yang ada dalam Al-Quran, maka Al-Quran itu juga yang akan ngapain? Yang akan jorongin dia kemana? Ke dalam api neraka. Ya, jadi kan semakin kita dekat sama Al-Quran, Al-Quran akan lebih dekat lagi sama kita. Ya, semakin jauh kita dari Al-Quran, Al-Quran pun akan lebih jauh lagi dari kita. Ya, betul. Jadi yang namanya kebaikan itu Pak, semakin kita lakuin, semakin cinta Allah sama kita. Tapi semakin kita nggak ngelakuin kebaikan, Allah juga bakal jauh dari kita. Ya, itu. Baik. Fanzur, ya, kita disuruh perhatikan. Ila al-ibarataini, ya, ada suatu ya ibarah. Ibarah itu kalau kita bilang catatan, ya. Tuh. Apa di sini? Ya, fa innaka tajid, ya, maka kamu akan mendapati min nafahatil i'jaz, ya, suatu keajaiban yang sangat luar biasa. Ya, keajaiban. Al-i'jaz itu artinya keajaiban. Ma yunabbihuka, ya, yang akan menjadikan kamu, apa itu yunabbih itu? Apa sih kalau kita bilang itu? Ya, terpesona lah gitu. Ya, itu. Apa? Di sini dikatakan ya, li an tashhada al-farq baina kalamil khaliqi wa kalamil makhluq. Ya, akan nampak perbedaan antara firman Allah dengan ucapan manusia. Ya, nggak sama Pak. Ya, jangankan ucapan Allah atau firman Allah dengan manusia. Ya, ucapan orang alim sama ucapan orang jahil beda. Ya kan? Ucapan orang soleh sama ucapan orang nggak soleh beda. Ya, nah ini ya ketika ya kata Syekh Ali As-Sabuni, kita akan nampak dengan jelas perbedaan antara firman Allah dengan ucapan manusia. Lihat, ya. Ammal hikmah al-Qur'aniyah, ya. Adapun hikmah, ya, ataupun keutamaan, ya, al-Qur'aniyah, ya, yaitu berupa firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Faqad ja'alat sababul haya al-qisas, ya. Al-Quran itu menjadikan akan sebab adanya kehidupan itu dengan sebab diberlakukannya kisos. Ya, kalau kisos atau hukum kisos tidak diberlakukan, ya, maka orang akan sembarangan ataupun merajalela terjadi pembunuhan. Ya, kenapa? Karena mereka pikir ya tidak ada ya sanksi apapun, tidak akan ada ya hukuman apapun ya ketika kita membunuh orang lain. Nah, ya makanya di sini dikatakan Al-Quran menjadikan sebab adanya kehidupan dengan diterapkannya kisos. Apa itu? Wa huwa al-qatlu 'uqubatan 'ala wajhi at-tamathil. Ya, apa al-qatlu? Ya, dengan membunuh juga sebagai suatu balasan ala wajhi at-tamasil, dengan balasan yang apa? Yang setimpal. Ya, dengan balasan yang serupa. Ya, dengan balasan yang sama. Ya, itu kan Allah sudah katakan ya, wa katabna 'alaihim annan nafsa bin nafsi. Ya, dan kami telah mewajibkan kepada mereka annan nafsa bin nafsi, ya, nyawa harus dibayar dengan nyawa, ya, wal aina bil aini, ya, mata harus dibayar dengan mata juga, wal anfa bil anfi, hidung harus dibayar dengan hidung juga, ya, wal udhna bil udhni, ya, kuping harus dengan kuping juga, wasinna bis sinni,
gigi harus dibayar dengan gigi juga. Wal juruha qisas, tuh ya. Dan memperlaku tindak kejahatan itu harus berlaku yang namanya apa? Qisas, ya. Jadi kalau indahnya hukum Islam diterapkan itu Pak, ya, maka saya yakin dah dunia pasti bakal aman. Ya, tidak akan ada orang yang berani dengan semena-mena menghabisi nyawa orang lain meskipun dengan adanya satu istilah pembunuh bayaran. Ya, kenapa? Karena jaminannya itu taruhannya itu adalah apa? Nyawa dia harus dihabisin juga. Ya, bukan hanya sekedar dia bakal dipenjara, tidak. Ya, kan saya katakan kalau hukuman penjara yang diberlakukan di suatu negara itu tidak menjamin ya hukum akhirat akan akan hilang, belum menjamin. Ya, tapi kalau penerapan hukum Islam yang diterapkan, maka hukum akhirat tidak akan diterapkan lagi nanti. Kenapa? Karena sudah dicabut tentang ya kasus-kasus yang pernah mereka lakukan waktu di mana? Di dunia. Ya, hukum dunia berlaku, ya, akhirat pasti berlaku. Hukum dunia tidak berlaku, akhirat pasti berlaku juga. Ya, saya katakan hukum yang bebas di dunia belum tentu mereka bebas di mana? Di akhirat. Tapi kalau dia bebas menurut hukum agama, ya, maka insya Allah di akhirat pun Allah bakal bebasin dia, tidak akan dihisab lagi tentang suatu kejahatan yang mereka lakukan. Ya, gitu. Baik. Wal masal, ya, sebaliknya, ya, al masal al arabi ada satu peribahasa Arab, ya, atau ungkapan orang Arab, ja'ala sababul haya al qatl. Kalau tadi kan Al-Quran mengatakan sababul haya al-qisas. Bedanya nih, ya, bahwasanya ya sebab kehidupan itu ada karena diberlakukan hukum qisas. Tapi kalau ya perumpamaan ataupun peribahasa orang Arab, ja'ala sababul haya al-qatl. Ya, sebab akan adanya kehidupan itu harus ada apa? Pembunuhan juga. Ya, artinya kalau dia membunuh pun harus diapain? Dibunuh. Ya, kalau tadi kan qisas itu nanti bisa berubah kepada hukum yang lain. Ya, bisa kepada dia, ya, itu. Kalau itu seorang ahli warisnya ataupun walinya itu mau memaafkan si pembunuh tadi, ya, itu akan kembali kepada yang namanya diyat, ya, meskipun awalnya adalah sebuah qisas, ya, itu. Wa minal qatli ma yakunu zulman, ya, fayakunu sababan lil fana'i, ya. Nah, di antara ya bentuk suatu pembunuhan, ya, yang akan menjadikan dia itu dibalas dengan dibunuh juga, ya, apa? Pembunuhan yang dilakukan secara zalim, ya, atau melakukan pembunuhan secara zalim. Apa maksudnya zalim? Ya, membunuh orang yang tidak jelas, ya, apanya itu sebab musababnya. Ya, kalau kita kan saya sudah jelasin, kalau kita membunuh orang lantaran kita mempertahankan, ya, keluarga kita, ya, mempertahankan harta kita, mempertahankan kedudukan kita, secara hukum agama orang tersebut meskipun dia membunuh bukan dikatakan pembunuh yang sengaja, ya. Tapi ada orang dia membunuh, ya, membunuhnya nggak jelas, bisa jadi lantaran disuruh ambil orang lain, dia menjadi apa? Pembunuh bayaran, ya, atau memang dia punya suatu kasus ataupun masalah sama orang itu, ya, sehingga ada dorongan dari syaitan untuk menghabisi nyawa musuhnya itu, ya. Padahal yang namanya permusuhan, pertengkaran itu tidak harus diselesaikan dengan apa? Saling bunuh-membunuh, ya. Kalau terjadinya permusuhan lantaran, ya, ada masalah pribadi, ini jangankan yang membunuh, yang dibunuh juga kata Nabi bakal apa? Masuk ke dalam neraka, ya kan? Kenapa Nabi katakan?
al-qatilu wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya bakal masuk apa ya? Masuk neraka. Ya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya, orang yang membunuh pantas dimasukin ke dalam neraka." Ya. Nah, bagaimana kalau orang yang dibunuh? Ya. Sahabat bertanya, "Kok dia juga bakal masuk neraka?" Ya. Kata Nabi, sebenarnya ini orang yang dibunuh, dia sebenarnya pengen membalas juga. Ya, pengen punya niat juga untuk membalas dia itu membunuh orang yang membunuh dia. Tapi dia kalah cepat, akhirnya dia mati. Ini kalau terjadi pembunuhannya yang disebabkan permasalahan-permasalahan yang kecil. Ya, permasalahan-permasalahan yang tidak jelas. Beda kalau kita lagi perang, Pak. Ya, kita lagi perang nih, jihad, bunuh orang, apa-apa ya, musuh kita. Kenapa? Karena halal darahnya itu. Ya, nah kalau orang saudara kita, sudah saya jelaskan, apalagi ya orang yang kita katakan yang kita bunuh itu adalah ukhuwah al-islamiyah, punya hubungan dalam satu akidah. Ini nggak boleh. Ya, Allah katakan siapa orang yang membunuh satu orang muslim dengan cara sengaja, itu si pembunuh tadi sampai aja dia membunuh seluruh orang Islam yang ada di dunia ini. Ya, man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'an, kata Allah. Ya, barang siapa yang menghabisi orang lain atau membunuh orang lain, ya, tanpa ya suatu sebab yang jelas, faka'annama qatala an-nasa jami'an, Allah bilang sama saja itu orang membunuh apa? Seluruh orang Islam yang ada di dunia ini. Bayangkan, ya, berapa orang Islam yang dibunuh tanpa sebab, ya. Oke, secara peradi pengadilan dunia mereka bebas, tapi jangan harap di pengadilan Allah mereka bisa bebas. Ya, itu ada hitungannya. Ya, gitu. Kemudian sedikit lagi. Nah, dengan adanya ya pembunuhan yang dilakukan secara zalim itu lil fana, ya, menyebabkan lenyapnya atau hilangnya ya nyawa orang lain. Wa tashihul ibarah an yuqal, ya, akan tetapi yang sebenarnya ungkapan yang benar adalah an yuqal al qatlu qisasan an falil qatli zulman, ya, al qisasu al qatlu qisasan an falil qatli zulman, ya, penerapan hukum qisas dalam suatu hal pembunuhan ya itu beda atau tidak sama dengan penerapan hukuman bunuh secara zalim. Ya, artinya ada orang membunuh bukan karena zalim, bukan lantaran tadi saya bilang itu hukum yang tadi itu baru diterapkan. Kalau dibunuh harus dibunuh lagi. Ya, tapi ketika ada orang lain dia membunuh lantaran sebab-sebab yang dibenarkan tadi secara Islam, membela diri, membela keluarga, membela harta, ini jangan disamain. Ya, hukumnya dengan apa? Dengan orang yang membunuh orang lain secara sengaja. Nah, kalau ucapan yang tadi ibarat ataupun pepatah Arab kan, pokoknya bunuhan yang gimana sama. Mau bunuh sengaja kayak, mau bunuh nggak sengaja kayak, bunuh ada masalah kayak, bunuh nggak ada masalah kayak, kalau dibunuh bunuh lagi, kan nggak begitu. Ya, kalau Islam melihat atau memandang dari sudut mana nih, kok nih orang bisa membunuh saudaranya, ya, dari kaca mata mana nih, kok dia bisa menghabisi nyawanya orang lain, ya, itu nanti akan dipandang, diteliti secara dalam Pak dari segi hukum Islamnya. Tapi kalau yang kata orang Arab tadi, dia nggak memandang apa-apa, pokoknya dia bunuh harus bunuh lagi, gitu aja. Ya, nggak dilihat harus dikisos, nggak harus dilihat nggak, bunuh, gitu aja. Secara apa? Secara ya kejam pokoknya, ya, gitu. Baik. Wal ayat ya atqaliyatu minat tikrar, ya. Nah, ayat yang ada baru penjelasannya sini Pak, ya. Itu khaliyatun minat tikrar al-lafzi, ya, tidak terjadinya pengulangan lafaz, ya, tidak terjadinya apa? Pengulangan lafaz yang ada. Wal masal qarrara fihi lafzul qatli, ya, akan tetapi
ya peribahasa Arab selalu seringkali mengulang kata-kata yang sama. Ya, coba lihat Pak, Al-Quran ja'ala sababul hayah al-qisas. Ya, tapi kalau ya orang Arab apa? Ja'ala sababul hayah al-qatl. Kata atau kalimat qatl itu diapain? Disebutin lagi. Nah, inilah ya dari sudut penggunaan atau pengulangan katanya saja sudah beda antara ucapan ya firman Allah dengan ucapan manusia. Nah, ketika terjadi pengulangan kata di sini ya, maka apa? Ya, yang terjadi adalah famassahu bihadzal tikrar minas saqli ma salimat minhul ayah. Ya, apabila terjadi pengulangan ya yang terjadi ya pada ucapan manusia atau peribahasa manusia, maka dalam Al-Quran tidak terjadi. Kenapa? Akan terjadinya as-saqlu ma salimat, tidak menerima ya adanya apa tuh? Ucapan yang selalu diulang secara berat. Artinya berat itu akan terjadi pemborosan atau pengulang-ulangan kata yang digunakan. Ya, ini nggak akan terjadi dalam apa? Dalam firman Allah. Ya, wa minal furuq ad-daqiqah. Ya, dan di sini akan nampaklah ya perbedaan yang sangat detail bainahuma, di antara keduanya, yaitu antara ucapan firman Allah dengan ucapan manusia. Annal ayat ja'alat al-qisas sababan lil hayah. Ya, Al-Quran atau ayat menjadikan ya kisah itu sebagai tujuan akan terjadinya suatu kehidupan. Wal masal, sedangkan peribahasa orang Arab mengatakan ja'alal qatl sababan linafi al-qatl. Ya, pembunuhan ya sebabnya apa? Linafi al-qatl, untuk meniadakan al-qatl. Ya, atau tidak menerapkan suatu hukum yang apa? Yang seperti ada dalam Al-Quran. Ya, itu. Kemudian wa huwa la yastazimu al-haya. Nah, yang demikian ini ya kata pengarang kitab Syekh Muhammad Ali Az-Zabuni, sesuatu yang tidak semestinya di dalam kehidupan. Ya, artinya ya kalau seseorang sudah melakukan sesuatu pembunuhan yang memang pembunuhan secara jelas, ya jelas dalam arti sesuai dengan syariat, ya terapkan hukum yang berlaku dalam agama Islam. Tapi kalau dalam peribahasa atau orang Arab itu, tadi yang saya katakan, pembunuhan apapun yang mereka lakukan pokoknya harus diapain? Dibunuh juga. Mau dia sengaja, mau tidak, ada masalah atau nggak ada masalah, perang atau nggak perang, kalau dibunuh orang harus diapain? Harus dibunuh kembali sesuai apa yang dia lakukan. Ya. Wa qad 'addala ulama 20 wajhan min wujuhi at-tafriq. Ya. Dan di sini para ulama ya menghitung ada 20 ya 20 macam min wujuhi at-tafriq bainal ayat al-Qur'aniyah wal lafz al-Arabiyyah. Ya, ada perbedaan yang sangat ya banyak ya. Para ulama bilang ada 20. Meskipun bahasa adalah bahasa Arab, tapi enggak sama antara bahasa Arab yang ada pada manusia dengan bahasa Arab yang ada di dalam Al-Qur'an. 20 Pak perbedaannya, coba bayangkan. Ya, kelebihan yang dimiliki oleh Al-Quran tidak dimiliki oleh ya bahasa Arab yang dimiliki oleh negara-negara meskipun mereka berbahasa Arab. Jangankan itu Pak, jangan Bapak kira ada beberapa negara Arab yang ada di dunia ini Pak, itu bahasa Arab mereka itu berbeda. Ya, nggak sama. Mesir sama Arab Saudi beda. Ya, Arab Saudi dengan Yaman beda. Yaman dengan apalagi itu Suriah beda. Suriah dengan Lebanon beda, ya. Lebanon dengan Irak beda lagi, ya. Irak dengan apalagi itu Sudan beda. Padahal mereka negara-negara Arab. Kita pikir bahasanya Arab sama, ya. Padahal banyak perbedaan-perbedaan. Nah, ketika digabungkan, ya, dari sekian bahasa Arab yang ada, Al-Quran punya kelebihan 20 kelebihan yang dimiliki oleh bahasa Arab itu sendiri. Coba Pak, bayangkan. Ya, kayak kita bahasa Betawi sama bahasa Indonesia, kelebihan bahasa Indonesia bahasa Betawi ada berapa? Kita nggak tahu contohnya, ya kan? Tapi dalam bahasa Arab ini, ya, meskipun mereka berbahasa Arab,
tapi Al-Quran berbahasa Arab, kelebihan yang dimiliki oleh bahasa Arab dalam Al-Quran lebih tinggi daripada bahasa Arab yang dimiliki oleh bangsa-bangsa Arab yang berbahasa Arab. Ya, itu. Wa qad dzakaraha As-Suyuti fi Al-Itqan. Al-Imam Suyuti telah menyebutkan dalam kitab Al-Itqan, farji ilaihi tajid fihi shifaa'ul al-ghalil. Ya, silakan ya buka kata pengarang kitab ini, maka kamu akan mendapati ya shifaa'ul al-ghalil, ya suatu obat yang sangat mahal, ya suatu obat yang sangat sempurna yang ada di mana, di dalam kitab suci Al-Qur'an. Ya, nah inilah ya di antara kelebihan ataupun kemuliaan yang dimiliki oleh kitab suci Al-Qur'an yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab lain. Jangankan bahasa lain, bahasa Arab yang ada aja itu punya perbedaan yang sangat jauh dengan bahasa Arab yang ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Nah, selesailah pembahasan tentang Al-Qawaid dari ayat ya 177 sampai dengan 183 yang sudah kita baca. Dengan demikian ya selesailah pembahasan kita, dan nanti insyaallah pada malam Sabtu yang akan datang kita akan melanjutkan yaitu pada ayat yang ke-183 sampai dengan ayat yang ke-187. Mudah-mudahan yang kita sudah belajar ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanya?